Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 7. Apa kabar semuanya? Salam sehat ya, tetap jaga kesehatan. Sekarang kita masuk ke pelajaran seni budaya SBK pada pertemuan kedua kita. Yaitu ragam hias. Menggambar ragam hias, itu materi kita yang di bab 2 hari ini ya nak ya. Menggambar ragam hias, kita harus mengetahui pengertian ragam hias tersebut. Apakah itu ragam hias? Ragam hias disebut juga ornamen, yaitu salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Ragam hias di sini memiliki dua makna, yaitu sifatnya aktif dan yang kedua sifatnya pasif. Nah, yang pertama, ragam hias aktif itu berfungsi untuk menghias suatu benda dan mendukung hal lain pada benda tersebut. Ini ragam hias aktif ini bisa dapat kita temukan contohnya pada kaki kursi motif belalai gajah dan motif kaki elang, ikan ataupun buaya. Ragam hias di sini yang aktif berarti bisa banyak ditemukan dalam fauna. Yang kedua adalah ragam hias pasif, yaitu berfungsi hanya sebatas menghias, tidak ada kaitannya dengan hal lain, seperti ikut mendukung konstruksi atau kekuatan suatu benda yang dihiasnya. Contoh di sini adalah ragam hias pada kain, batik, ulos, ataupun anyaman. Itulah kedua makna dalam ragam hias tadi, yaitu ragam hias pasif dan ragam hias aktif. Berikutnya kita akan mempelajari tentang motif. Kalau dikatakan motif itu berarti adanya suatu corak ataupun hiasan dalam ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora ataupun vegetal, fauna ataupun animal, figurar, manusia, dan yang terakhir adalah bentuk geometris. Nah, yang pertama kita bahas dulu yaitu ragam hias geometris ya. Ragam hias geometris. Pengertiannya adalah motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris, kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ragam hias tertua dari ornamen ini adalah bentuk geometris, makanya dia ada pada urutan yang pertama. Yang kedua adalah ragam hias flora ataupun vegetal. Pengertiannya adalah ragam hias yang menggunakan bentuk flora ataupun tumbuhan sebagai objek motif ragam hias flora sebagai bentuknya. Baru yang ketiga, ragam hias fauna ataupun animal adalah ragam hias yang menggunakan bentuk fauna ataupun hewan sebagai objek motif ragam hias. Nah, penggambarannya di sini untuk penggambaran fauna dan ornamen itu sebagian besarnya itu adalah merupakan hasil gubahan ataupun stilirasi, jarang berupa binatang secara natural, tapi dia ini bersifat gubahan yang masih mudah dikenali bentuknya ataupun jenis binatangnya yang digubah. Seperti pada bab yang pertama itu Ibu ambil contohnya adalah itik. Nah, yang ketiga kita masuk ke pola ragam hias. Nah, pola. Yang tadi yang kedua adalah motif, sekarang kita masuk yang ketiga adalah pola hias. Adalah semua bentuk dekorasi yang dipakai untuk menghias atau memperindah bidang baik dalam bentuk dua dimensi berupa gambar hiasan dan anyaman ukiran maupun tiga dimensi yang berupa apa? Yang berupa seni bangunan, perabotan rumah tangga, dan juga kerajinan tangan atau bisa kita katakan itu dengan seni kriya, seni kerajinan tangan. Nah,
Pola ragam hias di sini dapat ditandai dari bentuknya. Bentuknya apa saja? Ada persegi 4, ada zigzag, ada garis silang, dan segitiga, dan yang terakhir pola ragam hiasnya berbentuk lingkaran. Nah, setelah itu kita masuk teknik menggambar pola ragam hias. Setelah yang tadi itu kita mengetahui ragamnya, poin yang kedua itu motifnya, yang ketiga itu polanya, dan kita masuk ke teknik. Teknik itu berarti caranya. Bagaimana cara menggambar objek-objek dalam menggambar ragam hias yang tadi yang kita bahas. Yang pertama adalah menggambar ragam hias flora. Ada di sini 3 langkah-langkahnya di dalam menggambar ragam hias flora. Yang pertama adalah buat pola ragam hias yang akan digambar dengan memperhatikan komposisi pola ragam hias yang akan dibuat. Yang kedua, posisikan objek gambar pada tempat yang ditentukan. Dan yang ketiga, lengkapi gambar dengan pensil warna agar memperoleh hasil yang lebih bagus. Yang kedua, menggambar ragam hias fauna. Fauna, apa itu fauna? Iya, benar sekali, hewan ya. Nah, langkah-langkahnya dalam menggambar ragam hias jenis burung sebagai berikut. Ini burung ya, atau bisa Ibu ambil nanti contohnya pada ayam ya. Buat terlebih dahulu gambar lingkaran besar dan kecil. Yang kedua, lengkapi gambar berikut dengan bentuk ekornya, kakinya, jambul, mata, dan paruh. Baru yang ketiga, berilah garis pada ekor dan lingkaran pada sayap hewan yang akan digambar. Yang keempat, berilah warna pada gambar hewan yang dihasilkan agar kelihatan menarik. Nah, berarti endingnya adalah pewarnaan yang terakhir prosesnya. Ini dia contoh Ibu ambil adalah gambar ayam. Di sini jelas ya, lingkaran besar dan kecilnya, baru lengkapi gambar dengan bentuk kakinya, ekornya dulu, objeknya dulu, baru kakinya, baru jambulnya, dan juga mata dan paruhnya. Baru berikutnya adalah menggambar ragam hias geometris. Geometris itu apa? Merupakan motif hias yang menggunakan unsur geometris sebagai bentuk dasar. Bisa ini kita lihat pada bidang segitiga, segi empat, lingkaran, layang-layang, dan bangun-bangun. Contohnya yaitu pada motif pilin, motif meander, motif swastika, banji, dan kaung. Ini motif ya, motif ragam hias geometris. Harus tahu ya nak. Baru langkah-langkahnya, yang pertama adalah buat pola bidang gambar ragam hias geometris. Yang kedua, gambarlah pola ragam hias geometris pilihan kreasimu. Dan yang ketiga, tahap akhirnya adalah selalu dengan mewarnai. Pilih warna yang sesuai dengan objek gambar yang sudah kamu pilih sebelumnya. Nah, sudah jelas untuk materi kita pada bab 2 ini, pertemuan kedua. Nah, kalau memang kurang jelas, nanti kamu bisa WA Ibu. Nah, Ibu akan kasih evaluasi ataupun bersifat penugasan. Kalau dalam pertemuan bab yang pertama itu kamu tugasnya praktek. Nah, untuk yang pertemuan sekarang ini, tugasmu adalah menjawab 10 pertanyaan ini. Kamu kerjakan di double folio. Buat soal langsung jawabannya. Ya, untuk menjawab ke 10 soal ini, anak-anak terlebih dahulu membaca materi pembelajaran yang pertama dan juga materi yang kedua ini, sehingga anak-anak ibu dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Jangan asal-asalan dijawab ya nak. Demikianlah
pertemuan kita untuk materi kita pelajaran SBK hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di materi yang berikutnya.